أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dan Rasulullah SAW beliau menyatakan, man asbaha aminan, man asbaha mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang dia ketika bangun jasadnya dalam keadaan sehat, aminan fi sirbih, dia dalam keadaan aman, lahu qutu yaumih, dia mempunyai makanan hari itu, maka annama hizat lahu dunya wa ma fiha, seakan-akan dia telah dikaruniai dunia dan seisinya. Maka seorang muslim senantiasa bangun di subuh hari dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan. Kemudian dia membuka lembaran harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat bahwa hendaknya seorang muslim mempunyai checklist amalan di pagi hari sebagaimana yang kita ketahui, sehingga hari tersebut dia lalui dengan penuh optimis, penuh semangat, dan dia mendapatkan kemudahan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja adalah salat subuh berjamaah. Sebab barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mempunyai silang sengketa dengan seseorang yang mempunyai jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat subuh mempunyai begitu banyak keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah salat subuh tentu saja adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir pagi dan petang, zikir salat maksudnya, kemudian ditambah dengan zikir pagi dan petang sampai terbitnya matahari. Dan kalau kita lihat salah satu bacaan dalam zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah hasbiyallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang membacanya, kata Rasulullah SAW, hasbiyallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, barang siapa yang membacanya, kata Rasulullah SAW, maka dia akan dicukupi daripada semua kegalauan di dunia dan hal-hal yang menggalaukannya di akhirat. Kemudian dia salat 2 rakaat ketika terbitnya matahari, yang demikian bagaikan mendapatkan pahala akikah, pahala umrah secara sempurna. Dan juga kata Rasulullah SAW, yang demikian adalah sedekah atas 360-an ruas tulang yang ada di tubuh kita. Dan dia juga salat jikalau mampu dan lapang ditambah 2 rakaat sehingga menjadi 4, maka akan dicukupkan semua kebutuhan dia pada hari itu. Kemudian selanjutnya dia juga berinfak di pagi hari, tidak lupa demikian, sebab dia akan mendapatkan doa daripada malaikat supaya hartanya bertambah dan diberkahi oleh Allah. Dan tidak lupa dia membaca Al-Quran beberapa ayat atau beberapa halaman atau lebih atau kurang daripada demikian. Maka jikalau ini dilakukan, checklist ini telah dilakukan di pagi hari sebelum siang, insyaallah kita berada dalam keadaan yang tenang, yang aman dan bahagia serta optimis, mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala menjalani hidup-hidup kita insyaallah. Jemaah sekalian, pada kajian sebelumnya kita telah mulai masuk pada pembahasan tentang akikah, di kitab Zadul Ma'ad. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, sedikit kita ulang, di dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa Rasulullah SAW beliau tidak menyukai penamaan akikah, sebab di sana ada makna ak atau kedurhakaan. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebut dengan kalimat nasikah, walaupun sebagian yang lain tidak mempermasalahkan yang demikian. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim sebetulnya beliau mempunyai kitab khusus di dalam masalah akikah dan hal-hal yang patut dilakukan sebagai sunnah ketika seorang muslim dikaruniai anak. Nah, hubungannya dengan karunia anak ini ada hal yang penting juga untuk kita bahas, bahwa di dalam Islam disunnahkan untuk mempunyai anak banyak.
jikalau mampu. Demikian Rasulullah SAW menyatakan, aku adalah seorang nabi yang paling banyak pengikutnya kelak pada hari kiamat, dan aku berbangga dengan jumlah umatku yang paling banyak. Nikahilah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, wanita yang penyayang, pencinta, dan juga punya potensi banyak anak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian untuk anak kalian. Oleh karena itulah di dalam Islam maka dimotivasi banyak anak. Dan hal ini menemukan relevansinya pada zaman ini kalau kita lihat. Kalau kita lihat banyak negara yang mengalami permasalahan sedikitnya populasi, terlambatnya usia menikah, kemudian takutnya orang mempunyai anak. Kalau dilihat data yang ada, misalkan kebanyakan negara itu sebagian sudah di bawah angka 2 rata-rata punya anaknya. Katakanlah Korea, Jepang, Singapura terutama, itu indeksnya sampai 1,5, tidak sampai 2 lagi setiap pasangan, atau maksimal 1,7. Bahkan Cina saat ini indeks kelahirannya itu sudah 1,8 atau 1,9. Nah, bagaimana dengan Indonesia, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat di Indonesia saat ini rata-rata satu pasangan punya 2 anak. Mungkin di benak kita masih begitu lekat, dulu banyak anjuran dari pemerintah supaya setiap pasangan cukup 2 anak saja. Keluarga berbahagia, keluarga kecil bahagia. Kalau banyak berarti seakan-akan enggak bahagia. Kalau kecil bahagia. Semboyannya adalah cukup 2 anak saja. Nah, saat ini indeks kelahiran pasangan di Indonesia kalau dirata-ratakan itu adalah 2,1. Ini sudah lampu kuning. Kalau sudah 1,9 berarti bukan piramida lagi, tetapi seperti ini. Yang bahayanya adalah kalau seperti ini, jamaah, maka itu juga merupakan ancaman bagi satu negara. Nah, maka tepatlah ketika di dalam Islam dimotivasi supaya kaum muslimin itu di samping memperhatikan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, namun juga memperhatikan kuantitas. Kalau dia mempunyai potensi dan kemampuan, kalau bisa lebih daripada 2. Lebih daripada 2 itu kalau kita lihat dan kita renungi, berarti setiap pasangan muslim kalau bisa punya anak minimal berapa, jamaah? 3 atau lebih. Jangan sampai punya anak hanya 2, seperti itu. Nah, kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim punya satu kitab khusus, Tuhfatul Maudud, yang khusus membahas tentang fikih kelahiran anak. Di sini beliau membahas secara ringkas tentang fikih akikah, bahwa seorang anak itu sebagaimana kita ketahui tergadai dan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab akikah. Ada kebaikan dari sang anak untuk sang bapa tertahan jikalau dia mampu tahu hukumnya kemudian tidak diakikahi. Demikian juga kebaikan sang anak juga ada beberapa aspek yang dia tidak dapatkan. Dan ini di dalam Islam tidak aneh demikian. Contohnya misalkan hadis Rasulullah SAW, kalau kalian akan mendatangi istri kalian, ucapkanlah doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana mimma razaqtana. Kalau itu diucapkan, sang anak mendapatkan kebaikan, tidak diganggu oleh syaitan. Tapi kalau tidak diucapkan, maka sang anak rentan diganggu oleh syaitan. Anak mendapatkan efek negatif atau positif dari perbuatan orang tuanya. Demikian juga di dalam masalah akikah. Dan di dalam masalah akikah, kata Imam Ibnu Qayyim disebutkan di sini hadis Rasulullah SAW daripada Aisyah dan Ibnu Abbas, anil gulami syatani wa anil jariyati syat, bahwa anak laki-laki itu 2
dan anak perempuan itu 1. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau mengakikahi Hasan 1 kibash, 1 domba, dan mengakikahi Husain juga 1 domba. Pada saat setelah peperangan Uhud, itu kan lahir dulu Hasan diakikahi, kemudian 1 tahun berikutnya cucu beliau maksudnya Husain juga dilahirkan, diakikahi, maka jumlahnya 1. Lalu bagaimanakah yang demikian penjelasannya? Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengulasnya bahwa yang lebih tepat adalah anak laki-laki tetap 2 dan anak perempuan itu 1 dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, anna ahadits asyataini anil dzakari wasyati anil untha aula ayyukhadha biha liwujuh. Ada beberapa alasan. Yang pertama tentu saja adalah jenis dipenuhi, dan jikalau melebihi itu adalah sunnah. Maka bilangan 2 untuk anak laki-laki, di luar pembahasan kontroversi apakah yang lebih utama 1 atau 2, tetap saja 2 lebih utama. Naam. Dan rawi hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengakikahi Hasan 1 kibash, kemudian Husain 1 kibash. Rawi yang meriwayatkan hadis kalau anak laki-laki 2 kambing, kemudian anak perempuan 1 kambing, itu lebih banyak daripada yang meriwayatkan 1 kibash dan 1 kibash tadi. Di antara rawinya adalah Aisyah, Abdullah bin Amr dan Ummu Qus Al-Ka'biyah serta Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala an. Naam. Adapun yang kedua alasannya adalah kata Imam Ibnu Qayyim, annaha min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haditsu asyataini min qawli. Kalau dibandingkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengakikahi Hasan 1 kibash, kemudian Husain 1 kibash, itu adalah praktek beliau. Adapun perintah beliau adalah anak laki-laki berapa kambing tadi? 2. Kemudian anak perempuan 1. Di sini kita lihat ada perintah yang umumnya hukum asalnya menunjukkan wajib dan penekanan, dan ada praktek atau perbuatan yang umumnya menunjukkan adalah motivasi dan sunnah, mustahab. Maka para ulama mendahulukan perintah lisan daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa yang beliau lakukan itu adalah pilihan untuk beliau, dan masih ada interpretasi yang lain. Adapun perintah jikalau jelas, maka itu yang diambil duluan. Maka di dalam masalah akikah tidak dipraktekkan apa yang beliau lakukan terhadap Hasan dan Husain. Jumlahnya berapa tadi? 1. Tapi perintah beliau kepada umatnya berapa? 2 dan 1 untuk perempuan. Nah, adapun alasan yang selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW beliau mengakikahi Hasan dan Husain dengan 1 kibash, itu menekankan tentang jenis, keterangan tentang jenis kibash, bahwa Hasan mengakikahi Husain dengan kambing jenis kibash atau domba, dan demikian juga Husain. Tidak menekankan pada bilangan. Boleh jadi 2 kibash, boleh jadi 1. Penekanannya hanya menyebutkan jenis yang disembelih, yaitu domba saat itu. Domba yang telah tumbuh giginya di atas 1 tahun. Jadi tidak membatasi. Bisa jadi ada kemungkinan 2 kata Imam Ibnu Qayyim. Adapun alasan yang berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim bahwa telah umum bagi anak laki-laki mempunyai keutamaan. Walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Ada aspek yang berbeda. Contohnya misalkan berbeda di dalam masalah warisan. Misalkan
kemudian berbeda dalam hal-hal yang lainnya termasuk di dalam masalah akikah. Dan memang secara umum biasanya pasangan itu kebanyakannya kalau belum punya anak itu lebih menginginkan punya anak laki-laki. Bahkan di zaman dulu, di zaman jahiliyah, kalau punya anak perempuan di zaman dulu, zaman jahiliyah, itu dianggap sebagai aib. Sebab ketika terjadi peperangan, anak laki-laki bisa berjuang mempertahankan sampai mati, tetapi anak perempuan ya tidak bisa, dan jikalau kalah menjadi tawanan serta sumber kehinaan. Maka di zaman dulu sampai-sampai anak perempuan itu dianggap aib, kemudian dikuburkan hidup-hidup. Kemudian Islam datang dan menghilangkannya. Yang selanjutnya bahwa alasan yang lain kata Imam Ibnu Qayyim, ya Imam Ibnu Qayyim membuat dan mengulas beberapa alasan sehingga kesimpulannya adalah yang lebih kuat anak laki-laki dibedakan daripada anak perempuan, walaupun boleh jikalau ada keterbatasan satu-satu. Kemudian para ulama membahas tentang waktunya. Telah kita sebutkan bahwa contohnya misalkan Al-Imam Malik membatasi di dalam semua hadis tentang akikah disebutkan yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh. Artinya kata Imam Malik, kalau lewat hari ketujuh tidak ada lagi sunnah akikah. Adapun sebagian para ulama, contohnya di dalam mazhab Hanabilah disebutkan hari ketujuh, ke-14 dan 21. Jikalau lewat juga tidak disunnahkan. Sebagian yang lain menyatakan dibolehkan sesudah itu. Sesudah itu. Kalau kita lihat misalkan Nabi Ibrahim, beliau disunat pada hari ketujuh. Kemudian anaknya Ismail dan juga Ishak itu diberikan nama disunat pada usia belum genap 1 tahun. Maka sebagian para ulama menyatakan jikalau masih bayi 1 tahun masih bisa diakikahi. Sebagian lewat daripada itu, wallahu taala a'lam bishawab. Intinya mayoritas para ulama tidak merekomendasikan sebelum 7 hari. Bahkan ada yang menyatakan tidak sah, diulang 7 hari. Itu yang lebih hati-hati. Hari ke-7 maksudnya. Hari yang ke-7. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang hadis bahwa Rasulullah SAW menyatakan ketika saat mengakikahi Hasan dan Husain, beliau memerintahkan kepada Fatimah ayyub'atsu ila baitil qabilati birijlin wa kulu wa at'imu wa la tukassiru minha 'idhama. Berikanlah bagian daripada akikah ini kepada kabilah fulan dan beri makanlah mereka, tetapi ingat tulangnya jangan dipecahkan. Tulangnya jangan dipecahkan. Maka ada sebagian para ulama menyatakan kalau bisa kambing itu ya tulangnya tidak dicacah kecil-kecil, tidak dipecah. Tetapi yang lebih kuat insyaallah bahwa hadis ini lemah. Hadis ini mursal dan terputus sehingga menjadi hadis yang lemah. Hukum asalnya kembali. Yang namanya dimasak itu kan butuh untuk dipotong-potong. Maka insyaallah tidak masalah. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim menyinggung tentang riwayat yang menyatakan daripada Ibnu Aiman daripada hadis Anas bahwa Rasulullah SAW mengakikahi diri beliau ketika beliau diangkat menjadi nabi. Maka dijelaskan bahwa riwayat hadis ini adalah hadis yang lemah dan akikah seseorang itu dilaksanakan oleh orang tuanya atau bapaknya atau walinya Berikutnya Imam Ibnu Qayyim menyinggung tentang sebagian praktek orang yang mengadzankan bayi yang baru dilahirkan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat Abu Daud daripada Abu Rafi', aku melihat Rasulullah SAW mengadzankan Hasan ketika dilahirkan. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi tidak diadzankan atas pendapat yang lebih kuat, walaupun ada juga pendapat yang menyatakan demikian.
dan cukup diucapkan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diganggu syaitan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya tentang khitan, Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, yudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma, pada hari ke-7 diakikahi, kemudian dipotong rambutnya dan diberikan nama, dan ada juga riwayat yang menyebutkan di khitan. Apakah khitan atau sunat itu dilakukan pada hari ke-7? Khilaf di kalangan para ulama. Diulas oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa boleh mulai dari hari ke-7. Tetapi jikalau sulit keadaannya demikian maka tidak masalah, dan boleh juga dilakukan dalam rentang, umumnya di Arab sana dalam rentang usia tahun pertama bayi tersebut. Usia tahun pertama, maksudnya 1-2 tahun, 1 tahun kalau bisa, kalau enggak ya 2 tahun, masih bayi lah intinya. Kalau kita biasanya khitan usia berapa Pak ya tempat kita ini? Kadang-kadang pas sudah kelas 4 ya kan, kelas 5, sehingga ada kejadian anaknya dipegangin dulu ya kan. Anaknya nangis dipegangin, takut seperti. Kalau kecil kan nggak bisa ngapa-ngapain, enak. Nah, demikian. Dan khitan terhadap anak perempuan itu adalah sunnah, sebagaimana ini diulas oleh para ulama. Dan terhadap anak laki-laki hukumnya adalah wajib. Ya, sunnah terhadap anak perempuan dengan perlakuan dan kehati-hatian yang khusus sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian pada pembahasan selanjutnya Imam Ibnu Qayyim di kitab ini beliau membahas tentang ketentuan pemberian nama bagi seorang muslim. Di dalam Islam ada beberapa ketentuan ketika orang tua ingin memberikan nama kepada anaknya. Lamma kanatil asma'u qawalibal ma'ani wa dallatan alaihi iqtadatil hikmatu ay yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tunasibun. Jadi karena nama ini sangat berpengaruh jamaah dan mempunyai kandungan makna, dan biasanya nama ini seumur hidup digunakan oleh seseorang, maka seorang muslim itu wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pemberian nama. Di sini beliau mengulas dengan sangat panjang, akan tetapi ringkasnya, kalau kita ringkas beberapa ketentuan nama di dalam Islam disebutkan oleh para ulama, dan ini juga diulas oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ringkasnya, yang pertama, nama yang disunnahkan itu adalah, nama yang diharamkan itu adalah nama yang menunjukkan peribadatan kepada selain Allah. Ini diharamkan dalam Islam. Jikalau ada satu nama tetapi menunjukkan makna peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abdun Nabi, hamba Nabi, atau Abdul Malaikah, atau yang semacamnya yang menunjukkan penghambaan seseorang tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penamaan seseorang dengan nama yang itu khusus Asmaul Husna bagi Allah, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Yang disebutkan oleh para ulama adalah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Raziq. Kemudian contohnya adalah Al-Qadir, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan semacam yang demikian. Itu tidak boleh diberikan nama seseorang dengan nama yang demikian. Ya, maka tidak boleh ada nama misalkan Allah atau Ar-Rahman atau Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qadir, dan yang sejenis daripada demikian. Ada enggak seseorang namanya Allah, Pak? Yakin enggak ada? Nah, sebagaimana diharamkan nama Allah, juga diharamkan nama Ar-Rahman. Rahman. Ada enggak seseorang namanya Rahman? Banyak. Di depannya wajib ada Abdun. Walaupun di depannya sudah ada Abdun dan itu sudah tepat, panggil dengan namanya yang lengkap. Panggilannya adalah
Abdurrahman, diharamkan manggil dia Rahman. Nah, kebiasaan Indonesia ini namanya sudah bagus, tapi panggilannya disingkat-singkat. Muhammad bagus namanya, dipanggil Mamat misalkan. Ibrahim nama yang sangat bagus, dipanggilnya Boim. Ya, maka yang demikian adalah satu kesalahan. Jadi harus diubah. Makanya dulu teman-teman ada yayasan Al-Rahman kalau nggak salah ya, di Istiqamah, maka dikasih masukan oleh teman-teman dari kalangan ustadz untuk diubah. Ya, tidak boleh nama satu lembaga bahkan atau yayasan dengan Al-Rahman saja, harus ada nama lain. Ya, kemungkinan sudah diubah, mungkin insyaallah demikian. Ya, yang berikutnya adalah tidak boleh dengan satu nama yang demikian menunjukkan nama seseorang yang bukan muslim, menunjukkan identitas kekafiran, atau itu lazimnya menjadi nama khas non-muslim. Ya, contohnya misalkan nama-nama yang dikenal, bahkan dari sudut ejaan disesuaikan harusnya dengan ejaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran misalkan ejaannya kan Ibrahim, lebih tepat Ibrahim daripada Abraham misalkan. Kemudian apalagi banyak nama-nama nabi, maka dipilih dengan ejaan bahasa Arab. Kemudian juga diharamkan setiap nama yang menunjukkan, contohnya misalkan nama syaitan, ya itu jelas diharamkan. Ya. Selanjutnya dimakruhkan dengan setiap nama yang jiwa tidak menyenanginya, tidak menyenangi maknanya. Karena itulah Rasulullah SAW tidak menyukai beberapa nama dan beliau ubah. Ada beberapa sahabat yang namanya diubah oleh Rasulullah SAW karena maknanya tidak tepat. Maknanya tidak tepat. Yang berikutnya diharamkan juga setiap nama yang menunjukkan makna-makna maksiat. Itu juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang selanjutnya juga diharamkan nama-nama yang menunjukkan orang fasik. Ya, nama-nama yang menunjukkan dia adalah orang yang fasik, terkenal dengan kefasikannya. Maka yang demikian juga tidak diperbolehkan. Demikian juga tidak boleh menamakan manusia dengan nama-nama hewan. Ya, anaknya fulan misalkan namanya dinamakan dengan kalbun, anjing, maka enggak boleh. Kenapa? Kalbun ada dalam Al-Quran, Ustaz, surah Al-Kahfi. Kalbun, setelah dilihat maknanya adalah anjing misalkan. Kemudian yang selanjutnya, tidak direkomendasikan dan dimakruhkan setiap nama yang disandingkan dengan nama Islam, atau nama yang menunjukkan keberuntungan atau rahmat atau rezeki. Dikhawatirkan nanti seseorang bertanya, di manakah rezeki? Enggak ada. Ya, di manakah rahmat? Oh, enggak ada. Maka yang demikian dimakruhkan di dalam Al-Islam. Demikian juga dimakruhkan nama yang menunjukkan pujian terhadap diri seseorang. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian puji diri kalian. Jadi nama yang menunjukkan pensucian terhadap dan rekomendasi terhadap dirinya, yang demikian juga tidak diperbolehkan. Demikian juga sebagian para ulama memakruhkan seseorang menamakan dirinya dengan malaikat, nama-nama malaikat. Sebab malaikat penciptaannya khusus. Ya, tidak boleh seseorang misalkan namanya adalah Jibril, ya, dimakruhkan oleh para ulama sebagian demikian. Atau nama-nama Al-Quran yang muqatta'ah. Al-Quran yang muqatta'ah ini diulas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga. Contohnya misalkan namanya adalah Yasin atau Taha atau Shad atau yang semacamnya. Kemudian juga
Ada beberapa tingkatan nama-nama. Tingkatan yang pertama yang paling utama adalah menamakan seseorang, terutama laki-laki, dengan nama yang menunjukkan penghambaan. Abdullah dan Abdurrahman. Sebaik-baik nama kata Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Tapi kan Ustaz pasaran banyak betul nama Abdullah. Ya enggak masalah sih. Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman. Satu kelas 10 orang namanya Abdullah. Ya enggak masalah, dibedakan dengan nama bapaknya. Makanya kalau kita haji biasanya paspor itu kan 3 nama. Nama kita musallas. Musallas itu maksudnya namanya 3 suku kata, biasanya begitu Pak ya. Jadi seseorang menulis namanya sekaligus nama bapaknya. Abdullah dan Abdurrahman itu paling utama, atau nama yang menunjukkan abdun, hamba, disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang berikutnya adalah semua nama yang menunjukkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan kepada Asmaul Husna. Ini juga termasuk tadi peringkat yang pertama, Abdul Aziz, contohnya yang lain-lainnya Abdus Salam dan yang semacamnya. Kemudian peringkat yang kedua itu adalah nama-nama para nabi dan rasul. Nama-nama para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia yang paling utama, punya sifat yang paling utama, paling dekat kepada Allah, maka tentu saja nama-nama mereka juga paling utama. Jadi disunahkan untuk memberikan nama dengan nama para nabi. Dan yang berikutnya nama-nama para sahabat serta orang soleh. Nama-nama sahabat serta orang soleh. Ya, itu juga bagus untuk dijadikan nama kata para ulama. Dan yang berikutnya adalah setiap nama dibolehkan selama tidak diharamkan dan mengandung makna yang baik serta doa. Nama itu adalah tafa'ulan. Seseorang optimis dengan namanya, menunjukkan makna-makna yang baik, maka hendaklah anaknya diberikan nama-nama yang baik. Saya pernah ketemu di satu tempat, seseorang memberikan nama anaknya dengan nama salah satu jenis nama neraka Allah. Disebutkan namanya fulanah seperti nama neraka Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lah kenapa namanya demikian? Ini ada saya lihat di dalam Al-Qur'an Ustaz. Ya, ternyata itu adalah nama neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan nama yang mengandung makna yang jelek dan juga nama-nama yang mengandung makna yang jiwa tidak menyenanginya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan kata para ulama, termasuk juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Seseorang sebelum memberikan nama hendaklah mengetahui bahwa nama ini akan dia pakai melekat pada anaknya sejak dia diberikan nama sampai dia meninggal. Bahkan kelak setiap jiwa, setiap manusia akan dipanggil dengan namanya. Malaikat pun juga ketika mencabut nyawa itu juga dengan nama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ketika satu roh dicabut, ya, dipanggil dengan nama yang baik ketika di dunia, jikalau namanya baik dan amalnya baik, dan jikalau dia jelek maka dipanggil dengan sejelek-jelek namanya saat ketika di dunia. Jadi nama ini berlangsung sejak kita hidup sampai nanti di alam barzakh, sampai di alam akhirat, nama itu akan tetap akan melekat pada kita. Maka penting orang tua sebelum ngasih nama itu nimbang-nimbang dulu. Kadang-kadang kan seseorang ikut-ikutan, nama artis lah, nama atlet atau pemain bola lah, atau nama tokoh tertentu atau yang semacamnya, tanpa melihat lebih jauh ke depan bagaimana ketentuan di dalam Islam. Dan yang berikutnya, diperbolehkan seseorang untuk mengubah nama jikalau namanya
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah beliau mengubah beberapa nama para sahabat, diganti namanya dengan nama yang lebih baik. Yang berikutnya yang berhak untuk memberikan nama itu adalah wali atau bapak daripada sang anak. Kadang-kadang kan banyak usulan dari keluarga jauh, keluarga dekat, namanya ini saja nah. Ya, kita katakan pemberian nama mutlak hak daripada si bapak atau wali yang terdekat dari kalangan ashabah. Yang berikutnya seseorang itu dinisbatkan kepada bapaknya, Maka seseorang terkadang kalau dia nyebutkan nama lengkapnya, misalkan namanya adalah Abdullah, bapaknya adalah Muhammad, dia punya anak namanya Ali, maka namanya adalah Abdullah ya, ibnu Muhammad Abu Ali Abdullah ibnu Muhammad. Namanya Abdullah, bapaknya adalah Muhammad, anaknya Ali. Ini yang disebut dengan at-takanni atau memberikan kunyah, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa disunnahkan seseorang dipanggil dengan nama kunyah, kecuali satu kunyah yang diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu Al-Qasim. So Rasulullah SAW itu kan kunyahnya adalah Al-Qasim, Abul Qasim Muhammad Abul Qasim. Para ulama berbeda, kata Imam Ibnu Qayyim dibahas di dalam kitab Zadul Ma'ad ini pada beberapa pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak kunyah Abul Qasim, ada yang mengharamkan jikalau nama dia pas Muhammad enggak boleh lagi ditambah dengan Abul Qasim supaya tidak penyerupaan nama dengan Rasulullah SAW. Ada juga yang menyatakan bahwa hal yang demikian diperbolehkan, baik nama Muhammad, sebab itu adalah nama yang sangat bagus, pas punya anak namanya adalah Qasim, jadinya Muhammad Abul Qasim. Demikian juga tidak masalah seseorang yang tidak punya anak untuk diberikan kunyah, tetapi dengan nama-nama yang baik. Contohnya misalkan Aisyah, beliau tidak punya anak, walaupun ada sebagian riwayat beliau pernah melahirkan, kemudian beliau keguguran maksudnya pada beberapa bulan kehamilan. Ada riwayat menyatakan demikian, wallahu alam. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah, padahal beliau tidak mempunyai anak, jadi tidak masalah juga diberikan kunyah. Wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin beberapa kesimpulan ringkas daripada pembahasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam bab akikah dan at-tasammi atau tasmiyah, dan juga at-takanni atau memberikan kunyah terhadap anak yang dilahirkan. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan jemaah. Iya, silakan Pak. Kenapa Pak? Iya, tidak masalah Pak. Hanya saja para ulama menyebutkan yang pertama disunahkan untuk sulung dan juga laki-laki, lebih utama daripada perempuan, sebab kan biasa orang bangga dengan laki-laki. Tapi kalau anaknya adalah perempuan atau dia senang dipanggil dengan anak perempuan, atau yang pertama adalah anaknya perempuan, tidak masalah juga seseorang berkunyah dengan anak perempuan. Misalkan anaknya Fatimah dipanggil dengan Abu Fatimah. Tapi kalau semuanya pakai abu-abu susah juga, ya kan? Maksudnya siapa namanya? Abu Fulan. Maka dalam kondisi demikian lebih tepat sebut nama dulu, baru kemudian kunyahnya di belakang. Ya, kunyah di belakang. Misalkan nama dia adalah Ahmad, anak dia namanya katakanlah Ali, jadi Ahmad Abu Ali. Ya, seperti itu. Silakan, ada yang lain? Ya, ya Pak. Perempuan satu ya. Ya.
Di kalangan para ulama ada satu kaidah di dalam ibadah yang berkenaan dengan harta, annal aktsara huwal afdal. Makin banyak maka itu makin utama. Jadi akikah itu kan para ulama membahas tentang jenis hewannya dan bilangan hewannya. Adapun jenisnya itu kan jelas kambing. Kambing atau domba atau yang semacamnya. Kambing kan juga macam-macam. Intinya kambing, jenis domba dan kambing. Nah, jenisnya apakah boleh sapi atau onta? Ada yang membolehkan memang segelintir para ulama, tapi yang lebih kuat jenisnya tidak boleh kecuali jenis kambing-kambingan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Lalu bagaimana dengan adat? Min haitsul adat, jumlahnya. Kalau satu nggak cukup atau dia berkemampuan lebih daripada itu, maka kita katakan ini adalah jumlah minimal. Kalau seseorang akikahnya dengan jumlah yang lebih banyak, maka itu yang lebih utama jikalau mampu. Anak laki-laki akikahnya 20 kambing. Boleh nggak Pak? Boleh, bahkan itu yang lebih utama pahalanya. 20 kambing dengan 2 kambing, kalau anak laki-laki lebih utama mana? 20 kambing, ya kan? Yang dikasih makan lebih banyak. Demikian juga anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Apakah anak perempuan boleh dilebihkan 2? Boleh. Ya, anak perempuan boleh dilebihkan. Tapi dalam kondisi keterbatasan, maka idealnya paling tidak anak laki-laki 2, anak perempuan 1, begitu maksudnya. Bagaimana kalau dia dilahirkannya berdekatan, ingin langsung akikahi? Tadi bahkan boleh kata para ulama juga kalau disamakan 1, atau dia mampu banyak, misalkan anak laki-laki 10, anak perempuan 5, atau sama-sama banyak dengan jumlah yang lebih daripada itu, atau apa yang dia mampu, maka yang demikian dibolehkan. Tetapi tetap yang wajib adalah jenisnya kambing. Yang kedua, bahwa disunnahkan dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Berarti idealnya kalau anak perempuannya 2, anak laki-lakinya kalau mampu 4, begitu Pak. Seperti itu kalau mampu. Walaupun itu tidak mesti wajib demikian. Dan di dalam hadis Fatimah, Rasulullah SAW memerintahkan supaya ditimbang rambutnya dengan fiddah, dengan perak putih, kemudian disedekahkan ke fakir miskin. Kalau fiddah atau perak saat ini kan harganya tidak terlalu signifikan, katakanlah 20.000 1 gram, hanya 3 gram misalnya 60.000. Ya, sebagian orang kemudian mengkiaskan dengan emas. Ya, emas kan 1 gramnya saat ini berapa Pak ya? 1.400.000-an lebih saya lihat ya. 1 tahun lalu masih 600-700 kalau nggak salah ya, 800-an. Ya, itu sebagian para ulama menyatakan dikiaskan ke sana. Kita katakan tidak masalah, sebab lebih utama insyaallah makin banyak. Kaidah di dalam masalah harta, makin banyak maka makin bagus. Zakat fitrah berapa Pak? 1 sa'. Sekalian 1 ton misalkan zakat fitrahnya. Ya, yang 1 sa'-nya itu yang wajib, sisanya adalah yang sunnah tambahan. Zakat 2,5%, dia zakat dengan 10%, boleh saja. Taib, silahkan tadi. Diulang gimana tadi Pak? Tidak ada syarat khusus. Rasulullah SAW ketika seseorang datang kemudian disebutkan namanya, kata Rasulullah SAW, nama engkau bukan demikian, nama engkau adalah Sahal. Ada kurang lebih 10 kali atau lebih momentum di mana Rasulullah SAW mengganti nama sahabatnya.
Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sini perinciannya, sahabat-sahabat yang diubah namanya oleh Rasulullah SAW, kemudian diumumkan, nama engkau bukan ini lagi, nama engkau adalah si fulan. Nama tasmiyah itu kan diberikan kemudian diumumkan, dikasih tahu yang lain yang dekat. Tapi biasanya canda kalau ubah nama potong kambing lagi, begitu ya. Potong kambing lagi. Intinya ketika nama diubah, diberitahukan dan diumumkan kepada yang lain. Masalah potong kambing lagi itu masalah yang beda lagi. Ya, tidak mesti demikian. Kadang-kadang kan potong kambing lagi gitu ya. Ya, kemudian nama itu kan kalau diubah agak repot juga biasanya, sebab mencakup perubahan pada semua surat identitas, dari KTP, kemudian apalagi akta, ijazah, SIM, macam-macam. Ya, kalau repot ngubahnya nggak masalah. Nama kita si fulan yang terlanjur yang kurang tepat, ya gimana lagi kalau repot untuk diubah. Makanya terkadang seseorang punya dua nama yang di identitas, kemudian dulu misalkan kurang tepat, kemudian dia ubah, nama saya si fulan dengan nama yang lebih baik. Itu boleh saja demikian. Ya. Tegadaya. Ya, tegadai tadi telah kita sebutkan ulasan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa tegadai itu sebagian para ulama menafsirkan doa anak untuk orang tuanya tidak sampai, begitu ya. Atau yang kedua, sebagian ada juga yang menyatakan maksudnya adalah sang anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, dan ada yang mengulas dengan makna-makna yang lain. Tegadai maksudnya. Ya, seperti itu. Kan di dalam hadis riwayat Abu Daud, al-waladu sholih min kasbi abi, anak soleh itu merupakan usaha orang tua. Setiap amal soleh anak, otomatis orang tua mempunyai andil bagian pahala, karena dia yang memelihara, membesarkan, mendidik, begitu. Nah, kalau dia orang tuanya dulu mampu, tahu, tidak mengakikahi, sebagian ulama menyatakan kebaikan anak ini tidak sampai ke orang tua. Itu maksudnya tergadai, mahbus, tertahan sampai di akikahi. Itu juga mungkin yang menjadikan alasan kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan akikah itu tidak dibatasi dengan jumlah hari, bulan atau tahun. Sebab ini kan masalahnya tergadai. Nah, seperti itu alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian yang lain membatasi hanya hari ke-7. Tapi memang di zaman dulu rata-rata nggak diakikahi, Pak ya. Kita zaman dulu ya kan, mungkin nggak kepikiran akikah juga, ya kan, sibuk berjuang ngadepin Belanda, atau keadaan ekonomi zaman dulu sangat sulit, atau memang belum ada sampai ilmunya, nggak tahu begitu ya. Ya, yang demikian ya kita berdoa kepada Allah semoga saja termasuk yang diringankan. Maksudnya memang nggak tahu atau nggak mampu zaman dulu itu. Tapi kalau mampu dan tahu dengan dua syarat ini, maka konsekuensinya tergadai tadi, Pak, tergadai tadi. Dan tidak boleh juga akikah sekalian korban, ini telah kita sebutkan. Ibadah harta tidak boleh dengan dua niat. Beda dengan ibadah sunnah fisik. Ibadah harta tidak boleh dengan dua niat. Ini adalah zakat sekaligus infak, sekaligus fidyah, sekaligus, nah itu nggak boleh. Ini adalah kambing akikah, bilang ke panitia, sekaligus kambing korban. Tolong dicatat, oh nggak boleh yang demikian. Dia memilih ini korban atau akikah. Nah, ada lagi Pak? Silahkan. Ya. Akikah yang diacarakan.
Para ulama menyebutkan bukan termasuk sunnah Rasulullah SAW. Akikah memang boleh mentahan, boleh matang, tetapi para ulama menyatakan lebih utama yang matang, sebab itu lebih memudahkan. Tidak perlu beli bumbu dan masak lagi gitu ya. Dan akikah itu adalah jamuan, entah diantar makanannya, entah datang ke rumah. Yang lebih utama adalah datang ke rumah sebab sekaligus mendoakan. Nah, datang ke rumah tadi maksudnya adalah jamuan saja. Undangan akikah, datang, makan, ngucapin selamat dan doa keberkahan kepada sang ayah dan juga doa perlindungan jikalau ada bayinya. Tidak ada acara akikah khusus dalam artian ada pembawa acara, ada susunan acara, kemudian jangan makan dulu, kita nunggu selesai, atau ada acara yang lain-lainnya. Itu yang demikian justru bertentangan dengan sunnah. Akikah itu ya datang, mengucapkan selamat, doa keberkahan, barakallahu fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa ballaga syuddahu zikta birrah. Kalau ada bayinya kita bacakan doa perlindungan, uidzika bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Makan ramah tamah, pulang, gitu saja. Silih berganti atau pada satu waktu untuk memudahkan. Tidak ada acara khusus. Kadang-kadang kan sekalian tahlilan misalkan, sekalian manakiban atau haulan, atau sekalian yang lain-lainnya. Bahkan sebetulnya tidak perlu ada juga ceramah dan doa bersama. Walaupun sesekali kalau mau mengulang hukum akikah atau nasihat, tetapi tidak menjadi satu keharusan. Yang lebih utama adalah tadi datang, makan, ngucapin doa, pulang gitu ya. Seperti itu, sederhana. Baik, ada yang lain mungkin? Iya, Pak. Bayinya meninggal, kata para ulama, jikalau meninggal sebelum hari ke-7 maka tidak disyaratkan akikah. Tapi kalau meninggalnya misalkan hari ke-7 atau hari ke-8, Al-Imam Malik tadi kenapa beliau berpendapat akikah hanya disyaratkan pada hari ke-7. Perpindahan tanggal atau hari dalam Islam saat tenggelamnya matahari, hitungnya demikian. Hikmahnya kata Imam Malik adalah kalau yang dilahirkan kurang daripada usianya 7 hari, tidak ada syariat akikah. Kalau lewat dari 7 hari berarti sudah lewat, juga nggak ada syarat akikah. Itu penjelasan daripada Imam Malik, dan ini yang dipegang dalam mazhab Malikiyah. Seperti itu. Itu bisa menjadi patokan, sebab semua hadis akikah menyebutkan hari yang ke berapa tadi ya? Ke-7, hari ke-7. Ya, hari ke-7-nya. Walaupun menimbulkan perdebatan hari ke-7-nya itu maksudnya nyembelih kan, makannya kan, ya kan? Sebab di tempat kita kadang-kadang antara nyembelih sama makan beda. Kalau di Arab ya habis nyembelih langsung makan, sehingga nggak menimbulkan kontroversi seperti ini. Hari ke-7, satu hari tadi dimulai saat tenggelamnya matahari. Idealnya hari ke-7 tadi nyembelih sekaligus makannya dan motong rambut. Tapi kan kadang-kadang orang kita itu kan rempong atau repot, nyembelih dulu satu hari sebelumnya, kemudian pas hari ke-7-nya makan-makan, atau nyembelihnya hari ke-7, makan-makannya hari ke-8 dan cukur rambutnya. Lebih utama ya semuanya pada hari ke-7, itu lebih hati-hati. Nyembelihnya, makannya, kalau bisa demikian, dan mencukur rambutnya. Iya. Iya, hari kedua berarti. Berarti kalau sebelum maghrib itu sudah hari pertama,
Kemudian setelah maghrib itu hari kedua, seperti itu. Sampai di sini jemaah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kesalahan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.